Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Aisnawi Sesa dengan NPM 0211199342 dari kelas 5J. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai perancangan perubahan organisasi perusahaan Bluebird. Sebelum itu, mari kita kenal dulu latar belakang dari perusahaan Bluebird. Bluebird merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang transportasi dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1972 yang didirikan oleh Mutiara Djoko Sutono. Perusahaan ini mengelola 5 jenis transportasi darat dengan mereknya sendiri-sendiri, yaitu taksi reguler Bluebird dan pusaka, taksi eksekutif Silverbird, taksi Life Care Bluebird Peduli, taksi listrik Bluebird, taksi eksekutif listrik Silverbird, mobil rental dan mobil limosin rental Goldenbird dan Bluebird Transport, mobil bebas bekas mobil Go, sewa bus Bigbird, logistik Ironbird, dan shuttle bus Citistan. Kemudian apa sih yang memicu di mana perusahaan Bluebird harus berubah? Yang pertama adalah dalam masyarakat kerap kali atau bahkan memang sudah lazim terjadi yang namanya perubahan. Apakah itu suatu perubahan yang kecil maupun perubahan yang besar. Dan perubahan ini tidak dapat dibendung kecuali dengan cara menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Tak terkecuali dengan perubahan ke arah yang lebih modern yang kita sebut dengan era disrupsi. Apakah sih era disrupsi itu? Era disrupsi sendiri adalah sebuah era yang terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape. Ada cara-cara baru. Akibatnya, pihak yang masih menggunakan cara dan sistem lama akan kalah bersaing. Untuk itu, melakukan perubahan tersebut tentu perubahan harus menggunakan metode fungsi-fungsi manajerial untuk melakukan perubahan tersebut yang terdiri dari planning, organizing, staffing, actuating, dan controlling. Yang pertama ada planning. Planning yakni perencanaan, tindakan, memilih dan menerapkan segala aktivitas dan sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada organizing atau perorganisasian, yakni kegiatan bekerjasama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran yang ingin dicapai. Kemudian ada actuating atau pelaksanaan, yakni kegiatan mendorong semua anggota kelompok agar berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan organisasi dan perusahaan. Kemudian ada staffing atau penempatan, yakni kegiatan menentukan, memilih, mengangkat, membina, dan membimbing sumber daya manusia. Yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Ini kegiatan memantau, membuktikan, dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan targetnya. Kemudian mekanisme perubahan sistem kerja yang akan dilakukan Bluebird adalah yang pertama adalah planning. Planning atau perencanaan. Bluebird memiliki rencana untuk bertahan di tengah persaingan dengan perusahaan taksi online. Pastinya diperlukannya inovasi dan ide baru mengenai hal ini. Untuk itu akan diadakannya rapat direksi dengan sejumlah kepala pusat divisi-divisi perusahaan seperti divisi keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, teknologi, riset dan development, dan lain untuk membahas mengenai hal tersebut. Dan secara garis besar, gambaran dari rencana bagi Bluebird adalah menyamakan praktisan dari taksi online. Bluebird akan mengeluarkan aplikasi sendiri yang mereka berisikan tentang fitur pelayanan serta perubahan budaya kerja yang tadinya hanya transportasi konvensional menjadi transportasi konvensional berbasis online atau bisa dibilang budaya kerja jemput bola, di mana armada taksi Bluebird ini dapat dipesan melalui aplikasi dan langsung menjemput ke lokasi si pemesan berada, serta dipesan melalui aplikasi dan langsung menjemput ke lokasi si pemesan berada, serta tentunya dengan teknis pelayanan yang harus lebih baik lagi dibanding taksi online biasa, karena driver Bluebird merupakan karyawan resmi, sementara perusahaan taksi online hanya bermitra dengan drivernya sehingga akan
lebih baik lagi pelayanannya kepada konsumen. Kemudian ada organizing perkembangan. Tentunya untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan sumber daya serta perangkat yang memadai. Untuk itu akan diambil tindakan sebagai berikut. Yang pertama adalah organizing perangkat teknologi informasi. Tentu apabila ingin merubah sistem kinerja perusahaan yang tadinya pelayanan jasa taksi konvensional ke pelayanan taksi konvensional berbasis online, tentunya diperlukan perangkat sistem aplikasi untuk melaksanakan. Untuk itu, Kepala Pusat Divisi Teknologi serta jajaran divisinya akan merancang dan membuat aplikasi tersebut dan akan selalu berkoordinasi langsung dengan Kepala Pusat Divisi Keuangan mengenai pendanaan pembuatan aplikasi tersebut. Yang kedua, ada organizing sumber daya manusia. Setelah aplikasi tersebut jadi, tentunya Kepala Divisi Pusat SDM harus mengadakan program pelatihan peningkatan pengetahuan dan kemampuan tentang mekanisme kerja baru pada para driver, di mana tidak hanya menunggu konsumen di pangkalan namun juga mendapat pesanan jasa melalui aplikasi, serta pelatihan penggunaan secara mekanisme kerja aplikasi yang telah dibuat akan dikoordinasikan langsung pada Kepala Divisi Pusat Pengembangan Teknologi dan yang akan dilaksanakan oleh jajarannya langsung untuk memberikan pelatihan. Kemudian ada organizing operasional. Untuk mensupport penggunaan aplikasi, Kepala Pusat Divisi Operasional akan berkoordinasi langsung dengan Kepala Pusat Divisi Keuangan, Kepala Pusat Divisi Teknologi untuk mengadakan perangkat elektronik yang dibutuhkan untuk upgrade perangkat pada mobil taksi yang akan digunakan untuk melayani konsumen yang akan tergenerasi langsung dengan sistem teknologi informasi yang telah dirancang. Kemudian yang terakhir ada organizing pemasaran. Tentunya perlu pemberitahuan kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa sistem kerja Bluebird sudah berubah dan dapat menggunakan aplikasi untuk menunjang pelayanannya. Untuk itu, Kepala Pusat Divisi Pemasaran akan memerintahkan kepada jajarannya untuk merancang sosialisasi kepada konsumen melalui berbagai macam cara, terutama melalui. Kemudian ada Actuating atau pelaksanaannya. Actuating teknologi informasi. Kepala Pusat Divisi Teknologi Informasi akan memerintahkan jajarannya untuk melakukan development aplikasi yang dibutuhkan untuk menunjang sistem kerja yang baru ini. Kemudian setelah aplikasi rampung dibuat, langsung akan diinstalkan kepada perangkat elektronik yang dimiliki oleh para driver. Kemudian actuating dari sumber daya manusia. Pelatihan kepada para driver akan dilaksanakan langsung setelah aplikasi rampung dibuat. Pelatihan ini akan diberikan selama 3 hari, di mana hari pertama beragendakan pemaparan dari jajaran divisi teknologi dan informasi kepada driver mengenai pengetahuan umum mengenai aplikasi yang akan mereka gunakan. Kemudian hari kedua akan beragendakan simulasi serta praktek penggunaan kepala driver untuk melatih penerapan lapangan dari sistem kerja mereka yang baru menggunakan aplikasi. Kemudian hari ketiga mereka akan diberikan tes akhir untuk melihat seberapa jauh ilmu yang mereka tangkap dari pelatihan tersebut sebelum akhirnya langsung terjun ke lapangan. Dan kemudian ada actuating operasional. Kepala Pusat Divisi Operasional akan memerintahkan jajarannya, terutama subdivisi operasional bengkel, untuk melaksanakan instalasi perangkat teknologi informasi elektronik yang dibutuhkan pada mobil taksi yang akan digunakan untuk menunjang sistem kerja yang baru ini. Kemudian yang terakhir ada actuating pemasaran. Setelah model pemasaran untuk mempromosikan jenis pelayanan yang baru ini telah selesai, divisi pemasaran akan langsung melaksanakan pengiklanan melalui berbagai macam media, mulai dari media iklan TV, iklan YouTube, dan juga iklan-iklan media sosial lainnya. Juga divisi pemasaran akan menjadi divisi yang mengatur mengenai promo-promo menarik untuk menggait calon konsumen untuk menggunakan jasa taksi Bluebird dengan sistem kerja yang baru ini. Kemudian ada staffing atau penampakan jabatan. Tentunya dengan sistem kerja baru ini tentu akan ada jabatan-jabatan baru yang akan diperlukan dalam proses kerjanya. Yang paling krusial yang dibutuhkan oleh Bluebird dengan sistem kerja yang menggunakan aplikasi ini adalah divisi baru yang bertanggung jawab atas selalu maintenance aplikasi sistem informasi dan juga memprogram upgrade yang dibutuhkan. Kemudian dibutuhkannya lebih banyak anggota customer service untuk menampung aspirasi konsumen mengenai sistem kerja yang baru ini. Kemudian yang terakhir ada controlling. Nah, untuk pengawasan terutama yang lebih banyak lagi yang harus diawasi. Yang penting adalah pengawasan kinerja aplikasi yang berbasis utama dan bentuk sistem kerja yang baru. Kemudian
Kemudian pengawasan terhadap kemampuan SDM dalam menjalankan tugas barunya dengan melakukan pelayanan menggunakan sistem aplikasi. Pengawasan elektronik pada armada taksi, yang paling penting yang harus diawasi adalah respon konsumen terhadap sistem kerja yang baru ini, tentunya karena baru dilaksanakan akan banyak terjadi kekurangan. Untuk itu akan menjadi pekerjaan dari divisi riset dan development untuk melakukan riset-riset terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan dengan berjalannya sistem kerja yang baru ini, sehingga akan selalu dilaksanakan perbaikan-perbaikan dari segala aspek agar konsumen Bluebird menjadi selalu puas serta perusahaan Bluebird terus berkembang ke depannya. Kemudian kesimpulannya adalah perubahan sistem kerja suatu organisasi perusahaan diperlukan untuk menghadapi era disrupsi ini agar perusahaan tidak tertinggal dan bahkan punah keberadaannya. Untuk tercapai perubahan tersebut tentunya perlu dilaksanakan menggunakan metode fungsi-fungsi manajerial, yaitu planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, staffing, penempatan, actuating, pelaksanaan, dan kontrol pengendalian yang dilakukan dengan kerjasama seluruh divisi perusahaan, yaitu divisi sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, operasional, teknologi, riset dan development, mulai dari awal perencanaan hingga eksekusi di lapangan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.